Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Aas Mairatul Hasana. Saya seorang santriwati di Pesantren Jamsu Izul Islami Bumiayu. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan bab tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi dalam kitab Alfiyah karangan Ibnu Malik. Sebelum itu mari kita nadomkan dulu bab tentang ta'addil fi'li wa luzumuhu dalam kitab Alfiyah. Alamatul fi'li mu'adda ang tasil ha ghairi masdarin bihi nahu amil fangsib bihi maf'ulahu illam yanub ang fa'ilinahu tadabbarul kutub walazimun ghairul mu'adda wa hutim luzumu af'alis sajaya kanahim kadab alallah wal mudahil aknasas wa maqtadana dhafatan aw danasa aw aradun aw tawa'al mu'adda liwahidin kamaddahu famtadda wa adilaziman biharfin jarri wa in hudifan nasbulil munjari naqlan wa fi anna wa ayat taridu ma'amni labsin ka ajibtu ayyadu wal aslu sabku fa'ilin ma'na kaman min albisan man zarakum nasjal yaman wa yalzamul aslu li mujibin arawat tarku dhaka asli hatman qad yura wa hadfa fadlatin aziz illam yadurka hadfi masiqa jawaban au kusi wa yuhdafun nasibuha in ulima wa qad yakunu hadafuhu multazama. Itu sekian bait-bait dalam bab ta'addil fi'li wa luzumuhu. Dalam kitab Alfiyah ini dijelaskan bahwa fi'il itu ada dua macam. Yang pertama fi'il muta'addi dan yang kedua yaitu fi'il lazim. Apa itu fi'il muta'addi? Dalam kitab Alfiyah disebutkan bahwa fi'il muta'addi adalah fi'il yang sampai kepada maf'ulnya tanpa huruf jar. Bahasa singkatnya fi'il muta'addi itu fi'il yang membutuhkan objek. Lalu kebalikannya yaitu apa itu fi'il lazim? Di sini dalam kitab Alfiyah disebutkan bahwa fi'il lazim adalah fi'il yang tidak dapat sampai kepada maf'ulnya kecuali dengan huruf jar. Bahwasanya dalam kata singkatnya fi'il lazim itu fi'il yang membutuhkan, yang tidak membutuhkan objek. Contoh dari fi'il muta'addi atau fi'il yang membutuhkan objek yaitu darabtu Zaidan, yang artinya saya telah memukul Zaid. Itu termasuk kepada fi'il muta'addi atau fi'il yang membutuhkan objek atau maf'ul. Mana maf'ulnya? Zaidan. Zaidan ini menjadi maf'ul atau sasaran dari pekerjaan doroba ini. Kemudian alamat dari fi'il muta'addi salah satunya ialah hendaknya domir yang kembali bukan domir hu yang kembali bukan kepada masdar mustasil dengannya. Contoh di sini yaitu al-babu aglaqtuhu. Hu yang di sini itu hendaknya domir hu yang di sini kembali bukan kepada masdar muttasil dengannya, ha maf'ul bih. Artinya al-babu aglaqtuhu. Pada contoh al-babu aglaqtuhu itu termasuk kepada fi'il muta'addi yang mana hendaknya domir hu yang di sini itu tidak kembali kepada masdar muttasil dengannya, melainkan hu ini kembali kepada babu, pintu, yang artinya bahwa kalimat ini mempunyai arti pintu itu telah kututup. Kemudian hendaknya fi'il muta'addi itu menasobkan maf'ulnya apabila maf'ul tidak menggantikan kedudukan fa'ilnya. Contoh di sini tadabbartu kutuba, yang artinya aku telah mempelajari kitab-kitab itu. Nah, di sini kutubnya itu menjadi nasob karena karena fi'il muta'addi itu tentu saja menasobkan maf'ulnya. Dan maf'ul sendiri memang mempunyai hukum nasob, kecuali ketika maf'ulnya ternyata menggantikan kedudukan fi'il, maka maf'ul yang kutuba ini wajib dirofakan.
wajib menjadi domah ketika maf'ulnya ternyata menggantikan kedudukan fa'il. Tapi jika yang pada contoh yang atas yaitu tadabbartul kutuba, mengapa itu memakai nasab? Karena posisinya maf'ul itu tidak menggantikan fa'il. Sedangkan yang di bawahnya tudubbirotil kutabu itu maf'ulnya ternyata menggantikan kedudukan fa'il, maka maf'ul kutubu di sini harus dirofakan yaitu menjadi kutabu. Yang atas tadabbartul kutuba itu artinya aku telah mempelajari kitab-kitab itu. Sedangkan di bawahnya tudubbirotil kutabu itu artinya kitab-kitab itu telah dipelajari. Itulah bedanya. Kemudian ada beberapa hal yang membuat kita bisa menentukan ciri-ciri khusus dari fi'il lazim atau fi'il yang tidak membutuhkan objek. Yang pertama, fi'il lazim dipastikan menjadi fi'il lazim ialah setiap fi'il yang menunjukkan makna sajiyah atau watak. Ciri khas dari fi'il lazim atau fi'il yang tidak membutuhkan objek yaitu di mana fi'il tersebut setiap fi'il yang menunjukkan makna sajiyah atau makna watak. Di sini dicontohkan syarufa yang artinya terhormat, kemudian karuma yang artinya dimuliakan, kemudian dorufa yang artinya bagus, dan nahima yang artinya rakus. Contoh-contoh di sini adalah contoh dari fi'il lazim yang bisa kita kenali karena mereka contoh-contoh tersebut adalah fi'il yang menunjukkan watak atau sifat karakteristik seseorang. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui bahwa itu fi'il lazim ketika fi'il tersebut berwazan if'alalla dan if'anlala. Contohnya di sini if'alala seperti contoh itma'anna dan if'anlala seperti contoh inron jama. Nah, fi'il-fi'il yang berwazan ini dan itu sudah pasti dia termasuk kepada fi'il lazim, yakni fi'il yang tidak membutuhkan objek. Yang ketiga, ciri dari fi'il lazim yaitu fi'il yang menunjukkan makna nadhofatun bersih dan makna danasa yang artinya kotor. Kalau pakai danasa ataupun nadhofatun itu sudah pasti masuk kepada circle fi'il lazim. Yang keempat, ciri dari fi'il lazim adalah fi'il yang menunjukkan sifat atau keadaan yang tidak menetap pada pelakunya. Contohnya bagaimana? Contohnya di sini marido dan fariha. Fariha bahagia, marido sakit. Yang mana bahwa manusia atau pelakunya itu tidak selalu sakit dan tidak selalu bahagia. Maka ini termasuk kepada tanda dari fi'il lazim, yang mana keadaan sakit maupun keadaan bahagia itu tidak selalu menetap kepada pelakunya. Maka termasuk kepada fi'il lazim. Dan yang kelima, yaitu ciri dari fi'il lazim adalah fi'il yang mutawa'ah atau fi'il yang memiliki efek. Tapi guys, ada loh fi'il lazim yang bisa berubah menjadi fi'il muta'adi, yang mana dengan bantuan huruf jar. Seperti contoh, nah di sini marortu artinya saya lewat. Ini contoh dari fi'il lazim. Kemudian marortu bizaidin, bantuan huruf jar bi, maka di sini menjadi mutaadi karena artinya saya melewati Zaid. Sedangkan yang marortu itu artinya saya lewat. Nah, ini lazim bisa berubah menjadi mutaadi yang seperti ini dengan bantuan ba. Jadi bisa ya guys. Kemudian guys, fi'il muta'addi itu ada yang dengan satu maf'ul, ada yang dengan dua maf'ul. Dua maf'ul di sini bisa dengan maf'ul dengan tarkib mubtada khobar dan maf'ul bukan dari tarkib mubtada khobar. Kemudian yang ketiga, fi'il muta'addi juga bisa dengan tiga maf'ul.
Kemudian pada contoh ini a'toitu Zaidan dirhaman, yang artinya saya memberikan Zaid 1 dirham atau sedirham. Yang mana di sini a'toitu lafadz dhamir tu-nya ini menjadi fa'il lafadz dan Zaid di sini menjadi fa'il makna. Kemudian dirhaman itu menjadi maf'ul bih makna dan maf'ul bih lafad. Maksudnya apa? Maksudnya pada contoh ini a'toitu Zaidan dirhama, itu yang mengambil dirham itu si Zaid. Tapi yang memberikan dirhamnya itu tu, ya, domir tu, saya. Pada kalimat ini yang mengambil dirham itu Zaid, tapi yang sesungguhnya memberikan itu tu, saya. Maka di sini Zaid sebagai fa'il makna, sedangkan tu di sini menjadi fa'il lafad, yang mana dia yang memberi tapi dia yang menerima dirhamnya. Seperti itu.